Oke, sudah. Selamat sore Bu Erma, apa Sore, kabar? Bubun. Alhamdulillah, Ya, berat. sehat. Alhamdulillah. Bu Erma, ada Iya. hal apa nih Bu yang ingin dibicarakan? Ya, Bu, ini pengen ngobrol-ngobrol nih agak pusing nih sedikit sama kewalahan, Bu. Jadi gini, Ya, akhir-akhir ini tuh di kelas tuh, Bu, banyak banget siswa ini yang nggak ngerjain PR. Terus saya sendiri juga merasa gini loh, Bu. Ini loh, apa namanya, kayaknya tuh nggak bisa ngatur waktu antara tugas ngajar sama tugas-tugas tambahan yang lain, Bu. Ini gimana oh, ya, Bu? oh Bingung saya, Bu. iya. Terima kasih Bu Erma. Jadi pada sore hari ini ya Bu Erma ingin menemukan solusi gitu dari permasalahannya Bu Erma tentang bagaimana Bu Erma membagi waktu antara tugas mengajar dan tugas di luar mengajar gitu ya Bu ya. Iya, iya, Buku. Jadi saya tuh pengen gimana solusinya gitu loh, Bu. Oh Nyari ya. cara biar bisa mengatasi masalah siswa yang nggak mau ngerjain PR sama nggak mau belajar. Terus juga belajar gimana caranya manajemen waktu, Bukun. Oke, berarti ada dua hal ini ya Bu Erma ya. Yang pertama, Ya, bagaimana mengelola siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian yang kedua bagaimana mengatur waktu yang lebih efektif. Nah, apakah ini yang Bu Erma maksud tadi ya Bu? iya, Bu, benar. Itu dua Oke hal Bu. itu yang bikin pusing. Oke, kita mulai dari masalah pertama ya Bu, yaitu Ya, tentang siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, apa sih menurut Bu Erma yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab utama mereka sering tidak mengerjakan PR? jadi gini, Bu, beberapa anak atau beberapa siswa tuh udah pernah tak tanyain ya, katanya PR-nya tuh terlalu sulit. Kemudian yang lain juga ada yang pernah ngomong ke saya itu kalau mereka tuh nggak punya waktu. Ditanyain misalnya, kenapa kok nggak ngerjain PR? Sibuk, Bu, nggak punya waktu, gitu. Oh iya, Harus kalau tak tanyain lagi kan, kamu tuh sibuk iya, ngapain? Kan memang pelajar tuh tugasnya belajar gitu kan. iya, Nah, ternyata anak-anak itu tuh suka ini loh, Bu, apa membantu orang tuanya gitu, bantuin orang tuanya jualan gitu, Bu. oh iya. Nah, menurut Bu Erma, ini hal itu mempengaruhi suasana kelas atau proses pembelajaran di keseluruhan gitu nggak Bu? Iya, Bu, jelas banget ini mempengaruhi apa proses KBM di kelas. Soalnya yang pertama tuh saya tuh jadi susah mau ngukur pemahaman anak tuh seberapa gitu kan. Soalnya misalnya sejumlah siswanya 30 terus ada dua anak yang nggak ngerjain kan, yang dua ini kan otomatis kan ketinggalan. Nah, Iya, atau misalnya ada tiga atau lebih dari dua gitu kan, misalnya kita mau koreksi atau mau melanjutkan materi ke materi berikutnya itu kan jadi yang nggak ngerjain PR itu kan jadi tertinggal karena kan saya nggak bisa ngukur nih anak sebenarnya udah bisa atau belum atau misalnya mereka udah siap belum untuk masuk ke materi berikutnya gitu Bu. Jadi oh misalnya mau gitu diajak ya. diskusi juga jadi nggak siap gitu loh. Iya, terus kesiapan anak di pelajaran berikutnya juga jadi kurang terukur gitu ya Bu. Iya Terus bener. terus biasanya Bu Erma menanggapi situasi tersebut atau menanggapi anak-anak yang tidak mengerjakan PR itu gimana Bu? Biasanya? Nah kalau biasanya kalau yang nggak ngerjain PR ini ya Bu, pertama sih saya tegur duluan misalnya, ya itu tadi misalnya kok nggak ngerjain PR, kenapa gitu kan. Terus sekali dua kali tak tanyain sebabnya, terus tadi sebabnya macam-macam itu tadi. Terus kalau enggak biasanya tak kasih tugas tambahan Bu, misalnya PR-nya sebenarnya 5 terus yaudah karena kamu nggak ngerjain tak tambahin 5 lagi ya tugasnya soalnya gitu. Berarti Tapi ya Bu gimana? berarti ketika nggak mengerjakan terus ditambah lagi gitu ya Bu? Ya, ya Terus mikir saya sih ini apa biar jerah gitu loh anaknya, biar kalau yang biar lain cuma kapok 5 kan gitu ya? karena biar kapok gitu. Nah, tapi ternyata tuh malah nggak efektif Bukun. Jadi malah
beberapa siswa tuh malah makin malas, nggak mau ngerjain PR yang saya berikan gitu. Karena Jadi malah soalnya mungkin makin banyak gitu ya, Bu? ya bener. Nah itu kan bikin bingung juga, maksudnya gimana nih biar anak mau ngerjain PR gitu. Ya, terus dari pengalaman Bu Erma itu Ya, pernah nggak Bu Erma coba metode yang lain gitu, terus berhasil meskipun hanya beberapa anak gitu, Bu? iya sih pernah sih Bu, dulu pernah ini tak tanyain gitu loh, maksudnya tak tak panggil gitu secara pribadi ya, misalnya kenapa kok kamu nggak ngerjain gitu kan. Kemudian saya beri pengertian gitulah, misalnya apa namanya itu nggak benar karena itu kan berarti kamu nggak tanggung jawab gitu. Bisa sih Bu, cuman kan telaten harus satu persatu Bu. Padahal kan yang namanya guru kan ada batas waktunya kan. Nah, yang Iya, kayak gitu makan waktu gitu loh Bu. Kayak maksudnya harusnya kita tuh 1 minggu udah bisa 1 bab, tapi karena harus ngurusin anak-anak itu tadi yang nggak mau ngerjain PR kan, akhirnya ketunda, misalnya jadi 2 minggu. Nah kan otomatis nanti kan mundur lagi kan Bu, jadwal promes kita seperti itu Bu. oh iya, berarti pendekatan secara pribadi itu yang sudah dilakukan oleh Bu Erma itu berarti kurang efektif gitu ya, Bu? Karena Iya, jumlah siswanya banyak. Oke, iya menarik Bu. benar. Nah, Iya, jika Bu Erma lihat dari berbagai pendekatan yang sudah dicoba, ada nggak iya. yang menurut Bu Erma itu bisa dikembangkan lebih jauh atau bisa Bu Erma adaptasi agar eh, prosesnya itu lebih efektif dan lebih efisien? Ya, mungkin gini aja kali ya, Bu. Ya ini baru rencana sih, Bu, baru angan-angan gitu ya. Misalnya mungkin kalau tadi kan pendekatan secara personal ya, Bu, pribadi satu persatu gitu. Mungkin Ya, bisa saya tambahin dengan cara yang lebih terstruktur ya, Bu. Maksudnya mungkin mm, misalnya beberapa anak yang memang sering nggak mengerjakan PR di pelajaran saya ini saya kumpulin terus nanti mungkin bahas PR-nya bareng-bareng gitu Bu. Jadi anak yang nggak ngerjain PR tuh nggak merasa sendirian gitu dalam mengerjakan PR tadi atau tugas yang saya berikan. berarti ini di luar jam pelajaran gitu ya, Bu? Bu Ya, Irma di luar akan tugas. melakukan pendekatan personal, tapi yang dilakukan ke beberapa anak yang punya problem yang sama gitu ya, Bu? Iya, iya, iya. Ya Ya, mungkin ya Bu ya kayak gitu ya biar lebih ya. efektif dan efisien waktunya mungkin. Iya, bagus itu Bu. Nah, sekarang kita coba ke topik yang satunya ya Bu, tadi yang Oke. topik manajemen waktu. Nah, Ya, bener apa Bu. yang menurut Gimana Bu caranya? Erma menjadi tantangan terbesar dalam mengatur waktu antara tugas mengajar dan tugas mengajar lainnya? Atau tugas yang di luar tambahan Bu Erma, apa mungkin bisa diceritakan di sini Bu? Oh iya. Jadi ini Bu, tantangan saya sih gini, misalnya kan memang tupoksi utama kita kan memang ngajar ya Bu di kelas. Nah Ya, itu kemudian ketika ini loh Bu ngajar di kelas pun saya tuh merasa kehabisan waktu Bu antara misalnya mau ngoreksi tugas ataupun PR-nya siswa, kemudian belum nanti nyiapin materi, belum nanti kalau tugas tambahan lain misalnya ada rapat jadi panitia atau misalnya kegiatan proyek dan sebagainya gitu loh Bu. Belum nanti misalnya buat media untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itu saya kadang merasa kurang gitu loh Bu waktunya. Nah, sehingga akhirnya saya tuh sering bawa kerjaan tuh ke rumah gitu loh Bu. Jadi apa namanya di rumah pun juga kadang masih ngerjain tugas-tugas yang menurutku kan juga nanti mengganggu quality time juga sama keluarga gitu loh Bu. Nah itu jadi saya tuh bingung gimana gitu loh biar kalau bisa tuh ya kerjaan sekolah ya selesai di sekolah gitu loh Bu. Biar biar baik manajemen waktunya ya. gitu. Oh iya Bu, ya, setuju, saya juga setuju. Jadi ketika di rumah itu adalah family time gitu ya Bu. Jadi sudah tidak Iya kepikiran betul. dengan tugas yang di sekolah gitu, sehingga Mm-mm. anak dan suami juga terurus gitu ya Bu. Iya Nah, bener Bu. biasanya bagaimana Bu Erma biasanya membagi waktu untuk semua tugas tersebut? Apakah ada pola atau prioritas yang Ibu terapkan biasanya?
Jadi gini Bu, jujur ya sebenarnya tuh saya tuh malah sering kayak apa sih beberapa tugas dikerjain langsung gitu loh kayak multitasking gitu loh. Jadi kayak apa nyambi-nyambi ngono loh Bu. Nah, Iya. tapi akhirnya tuh malah akhirnya nggak selesai semua gitu loh. Misalnya kita lagi apa namanya ngoreksi, tapi kita nanti kita sambil ngecek misalnya media yang kita mau buat atau misalnya kita sambil apa namanya bikin modul kayak gitu loh. Nah akhirnya kan malah nggak maksimal semua Bu hasilnya setengah-setengah gitu loh. Nah kemudian saya juga berpikir gini Bu, saya sendiri mungkin belum ada apa namanya skala prioritas gitu loh. Jadi saya sering merasa terburu-buru gitu loh, kayak ah ini belum selesai, yang itu juga belum selesai. Jadi kayak malah nggak fokus gitu loh Bu. Jadi malah ini ya Bu, jadi bingung, kemudian pusing gitu ya Bu, yang ini belum selesai, kemudian ada tugas yang lain lagi gitu ya Bu, Ya, berarti ya. Nah, jika misalnya ini Bu Erma bisa membuat perubahan kecil dalam mengatur waktu, perubahan apa yang menurut Bu Erma bisa memberikan dampak paling besar untuk Bu Erma dalam membagi waktu untuk apa namanya melaksanakan tugas baik tugas di rumah ataupun tugas di sekolah gitu Bu. Iya, mungkin mulai ini ya Bu, mulai apa namanya membuat skala prioritas kali ya Bu. Jadi biar saya tuh lebih bisa mengatur waktu dan menetapkan prioritas mana yang harus saya dahulukan untuk selesaikan, mungkin mana yang agak nantilah dikerjakannya seperti itu. Dan mungkin juga mulai ini Bu, maksudnya membatasi waktu untuk setiap tugas. Jadi nggak yang kemudian apa namanya semua tugas harus dikerjakan dalam misalnya 2 jam harus selesai gitu. Mungkin enggak, akhirnya kan malah merasa tertekan sendiri sih Bu kalau kayak gitu ya. Kemudian juga mungkin Ya, mulai bikin jadwal kali ya Bu. Maksudnya saya buat jadwal untuk diri saya sendiri gitu loh Bu. Misalnya jadwal mingguan, misalnya ada agenda apa aja di hari itu, di minggu itu, misalnya ada rapat atau misalnya deadline apa yang harus dikerjakan, mungkin pengumpulan soal atau mungkin pengumpulan proposal dan sebagainya. Mungkin gitu ya Bu ya. Jadi mulai bikin jadwal itu tadi ya. Jadi saya tuh bisa lebih fokus gitu loh Bu. ya Gitu kali. bagus itu Bu. Iya, iya. Bagus misalnya Bu Erma membuat jadwal apa yang akan Bu Erma lakukan seminggu ke depan gitu ya Bu. Baik, jadi dari sesi ini berarti Bu Erma telah menemukan beberapa langkah yang bisa dilakukan ya Bu, seperti tadi membuat sesi PR bersama untuk siswa, kemudian menetapkan jadwal mingguan yang lebih terstruktur untuk manajemen waktu Bu Erma. Kemudian apakah menurut Bu Erma rencana ini bisa dijalankan? Iya Bu, insya Allah bisa ya. Tapi ya itu kenapa nggak dari dulu ya Bu kepikiran kayak gitu ya? Ya karena Ya, kadang-kadang itu kita perlu ngobrol gitu loh Bu, iya ngobrol betul saling Bu. menggali itu. Kemudian kadang ide itu kan muncul bisa dari mana saja gitu ya Bu. Nah Ya, kira-kira Bu Erma mau mulai kapan ini Bu? ya mungkin mulai minggu depan ya Bu, saya coba untuk mulai membuat jadwal. Maksudnya untuk jadwal minggu depan mungkin saya mulai buat jadwalnya mulai hari ini gitu Bu, biar Oh iya, namanya siap, tahu. luar biasa Bu Erma. Ya Nah Bu. kira-kira apa yang bisa atau siapa yang bisa membantu Bu Erma untuk tetap konsisten dengan rencana ini? Ya Orang mungkin atau apa yang bisa Ibu atau misalnya dengan apa gitu, biar ya rencana ini bisa terlaksanakan secara konsisten. ya mungkin butuh ini Bu, buku agenda kayak gitu ya, semacam agenda gitu. Jadi saya mungkin bisa menuliskan semacam checklist gitulah, udah ngelakuin apa hari ini, terus kemajuan apa yang udah dilakuin hari ini. Jadi saya bisa melihat Bu, maksudnya untuk manajemen waktunya itu saya sudah tertata dengan rapi atau sehingga nanti bisa bagi waktu kali ya Bu antara kerjaan di sekolah dan kerjaan di rumah gitu. Itu juga bisa bantu saya buat fokus gitu ya Bu. Mungkin kalau Keren Bu. iya, apakah bisa dilaksanakan ini Bu ya? Iya. Ya. Nah
Itu bagus kok Bu, sudah rencana Bu Irma itu juga saya pikir juga sudah luar biasa. Nah, kira-kira ada hal lain nggak Bu yang ingin Bu Irma diskusikan atau tambahan sebelum kita menutup diskusi kita? Ya, kayaknya udah deh Bu. Sementara ini dulu misalnya besok kok ada keluhan lagi atau mungkin unek-unek yang saya bingung cari solusinya gimana. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Gun. Ya, siap Bu, semangat. Semoga Bu Ya, Irma selalu sehat. Nanti apa yang sudah amin. direncanakan bisa terrealisasikan dengan baik gitu ya Bu. Amin. Makasih ya Bu Gun. Ya,